Kak Sherry. Welcome to Millennial Baper. Shalom. Shalom Kak. Kakak ini juga pelayanan ya di sini. Pelayanan di mana Kak? Di IR3. Di Bandara 3 ya. Bandara Wakil 3. gembalanya Pak Yudi. Pak Yudi ya. Nah, kita undang ke Kak Sherry itu ke sini tuh ternyata Kak Sherry ada kesaksian tuh. Ya. Tentang anaknya yang nomor 3. Siapa namanya Kak? Clayton Samuel Famsatika. Clayton Samuel Famsatika. Famsatika. Famsatika itu orang mana Kak? Fam atau? Fam itu Kalimantan. Oh Kalimantan. Papanya Kalimantan. Gitu. Borneo ya. Borneo. Nah, Borneo. Sebelum kita masuk ke Clayton jauh lebih lagi nih Kak. Katanya ini Clayton ini adalah anak laki-laki yang terakhir ya, kayak yang diharapkan banget gitu karena kalau tadi kakak bilang bahwa ini dua ada perempuan nih, kalau tiga Angel nih, gitu, ntar rebutan mereka apa mamahnya katanya. Itu gimana kak ceritanya bisa dapet Clayton gitu? Kalau Clayton ini sebenarnya anak yang diminta ya dari Tuhan, makanya kasih nama ada Samuelnya ya. Anak yang diminta. Jadi saya kondisinya lagi hamil Clayton itu nggak tahu, lagi jalan pelayanan kemana-mana. Dia nggak sadar tiba-tiba? Nggak sadar. Jadi pelayanan lagi ngelayani jiwa-jiwa, penginjilan, lagi bawa firman juga. Tiba-tiba hamil, saya bilang Tuhan, kenapa tiba-tiba hamil? Kayak Tuhan tutup jalan, bahasanya saya begitu ya. Terus lalu saya bilang ini Tuhan, kalau memang ini Tuhan yang kasih, saya bilang ini anak saya udah 2 perempuan nih, saya bilang nih. Kalau satu lagi Tuhan kasih perempuan lagi, 3 angel. Nanti baju mamanya, sepatu, make upnya bisa berebutan. Ya udah saya bilang, kalau Tuhan ini kehendak Tuhan, ya udah deh, ini jadi laki-laki. Lalu suami saya bernazar sama Tuhan, ceritanya sama saya. Kalau memang ini laki-laki, kami akan jadikan dia hamba Tuhan, saya bilang. Wow. Gitu. Makanya ada Samuelnya kayak. Ya, lalu tiba-tiba di sana saya berdoa sama Tuhan. Memang setiap malam itu saya selalu berdoa, pagi juga gitu kan. Saya selalu berdoa. Saya bilang Tuhan tolong kalau memang ini laki-laki, sembari nangis. Nah Tuhan memang kasih lihat dia gendernya cowok gitu di dalam doa gitu, penglihatan gitu. Bener nih Tuhan. Ya udah saya imani laki-laki gitu kan. Akhirnya ya udah, karena penasaran jelang 3-4 bulan saya ke salah satu rumah sakit swasta daerah Cimanggis. Saya ke kontrol ke dokter anaknya, dokter kandungan ya, SPOG ya. Dokter bilang, wah ibu selamat nih, anak cowok nih. Ada tunasnya, gitu kan. Ada tunasnya. Suami saya udah senang tuh. Ya udah kalau dia benar cowok, jadikan dia pendeta katanya nanti gitu. Untuk khusus buat Tuhan gitu. Karena penasaran, saya takutnya dokter salah gitu. Sampai seminggu kemudian saya ke satu dokter lagi, periksa lagi benar gak? Ternyata benar laki-laki. Tapi di dokter yang kedua, saya mendapatkan satu berita yang kurang enak gitu. Karena dokter mengecek, memang mungkin dokternya saking luar biasa ya, Tuhan pakai dia gitu. Dari usia 4 bulan itu, dokter udah bilang ini ibu kena placenta previa. Placenta jadi ada beberapa tipenya. Yang satu menutup jalan lahir full, yang kedua menutup setengah, yang ketiga itu menutup seperempat gitu loh. Oh, berarti harus operasi gitu ya? Iya, enggak. Nanti dokter bilang kalau yang menutup setengah itu dia bisa geser. Tapi kalau yang menutup full itu ibu nanti usia 7 bulan atau 5 bulan, 6 bulan ke atas ibu jalannya sakit. Nah ternyata Clayton itu tipe yang menutup semua. Waduh, plasentanya datang mentah. Iya, akhirnya benar di usia 5 bulan saya lagi masuk kantor pelayanan gitu, itu saya jalan sudah mulai sakit. Tapi saya masih kunjungan jemaat, saya masih ngelayanin gitu, masih bawa firman. Kalau basicnya pelayanan ya. Terus ya udah akhirnya saya tetap pelayanan gitu, tetap masih kandungan besar, masih jalan kunjungan gitu. Akhirnya tetap jalan, tapi sembari jalan bangun tidur itu nangis gitu. Kok Tuhan kasihnya begini banget, saya bilang begitu. Udah anak satu-satunya tapi dikasihnya susah gitu kan. Ya udah, dokter juga bilang statementnya di sana bilang gini, nanti ini anak bisa prematur ya, ibu nggak boleh terlalu banyak gerak, ibu nggak boleh terlalu banyak capek karena ini placentanya menutup. Tapi karena saya terlalu sayang sama Tuhan, cinta Tuhan, berapi-api untuk Tuhan, saya tetap jalan, tetap aktivitas pelayanan dengan luar biasa gitu.
Makanya anak ini lahirnya prematur gitu. Nah 8 bulan saya habis dicek dokter, saya bilang gini sama dokter kandungan nih, dok saya sakit banget, jalannya sudah nggak tahan, saya bilang gitu. Dokter bilang ya udah kita kerjakan aja. Waktu itu usia Clayton itu di kandungan 33 minggu. Ya udah kita suntik penguat kandungan katanya. Supaya lahirnya bisa dipercepat. Beratnya udah cukup nih katanya gitu, 24 lah, 25 katanya. Ya udah akhirnya mau nggak mau di sana disuntik. Pulang-pulang saya lagi berlutut sama Tuhan, berdoa di kamar di lantai ya gitu. Saya berdoa, tiba-tiba keluar darah fur. Nah di situ saya bilang sama suami saya berdarah, saya bilang begitu, sebari tunjukin darahnya gitu. Ini saya darah nih. Ya udah bawa lagi nih ke rumah sakit yang tadi. Di sana satu posisi di sana dokter bilang, maaf Bu, ini karena prematur nggak ada ruang NICU. Padahal udah pasang infus, pasang segala macem. Ibu harus cari yang punya rumah sakit NICU. Di situ cuman bisa bahasa roh di jalan gitu. Tuhan tolong Tuhan. Bawa rumah sakit salah satu swasta, 3 rumah sakit kami datangin itu penuh semua NICU-nya. Akhirnya saya dilempar ke rumah sakit negeri di daerah Jakarta Timur gitu. Di sana tetap saya berdoa. Akhirnya dokter bilang ya udah kita ambil tindakan di ruang overfasis itu. Kita coba tahanin ya. Kalau bisa kita tahan nih. Saya dirawat di sana 5 hari, pasang infus segala macam, tahan. Ternyata tidak bisa tetap. Anak ini harus dikeluarkan gitu. Nah di situ saya bilang Tuhan harus dikeluarkan. Saya bilang ini gimana? Dokter bilang, tapi dokternya nakutin juga. Bu, ini kalau di bawah 2,5 anaknya ibu masuk NICU ya, katanya masuk inkubator ya. Saya bilang, Tuhan ini gimana lagi nih? Saya berdoa lagi. Tuhan langsung kasih penglihatan buat saya 2.600. Maksud saya bilang, wah 2.600, amin. Saya bilang gitu. Besok saya masuk ruang operasi. Pas selesai masih sadar kan habis. Selamat Bu, 2.600. Wow. Tuhan kasih 100 lebih ya. Itu enggak kurang, enggak 2.500, enggak 2.650, tapi tepat apa yang saya dapat dalam doa di ruang operasi. Gitu. Akhirnya keluar kami dari rumah sakit, Clayton kuning. Seminggu harus balik lagi. Akhirnya harus disinar. Saat itu kuningnya Clayton cukup tinggi, yaitu 19,5-an kalau nggak salah. Itu dalam penyakit kuning anak-anak itu udah cukup high gitu, udah tinggi sekali. Akhirnya apa yang terjadi di sana? Saya berdoa lagi, Tuhan, ini anak satu-satunya Tuhan, baru keluar rumah sakit udah masuk lagi. Ini bagaimana? Sebelumnya anak-anak yang cewek-ceweknya aman-aman ya? Gak ada masalah. Akhirnya apa yang terjadi di situ, saya cuma berdoa keras sama Tuhan. Mujizat dinyatain lagi. Clayton kuningnya turun sampai di bawah 10 dalam waktu sehari. Besok kan keluar dari rumah sakit. Yang lain masuk 16 sama Clayton belum keluar. Clayton sudah keluar duluan. Itu mujizat. Nah, Clayton usia 3 bulan saat itu kurang lebih kakaknya yang kedua si Clarin itu kena pneumonia. Akhirnya paru-paru basah. Pneumonia itu paru-paru basah. Akhirnya menular ke Clayton. Saat itu Clayton masih usia 3 bulanan baru bisa tungkurep lah. Akhirnya saya harus bawa ke salah satu rumah sakit swasta juga karena Clarin udah gak sadar diri saat itu. Gitu. Nah akhirnya dokter periksa dua-duanya, Clayton udah batuk-batuk juga kan akhirnya. Diperiksa ternyata Clayton terdeteksi di sana ada kelainan jantung. Nah dokter bilang gini, Bu, ini saya memeriksa di jantungnya itu berbeda dengan anak normal. Kalau anak-anak biasa itu tak 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 tak. Kalau Clayton tak tes dak tes dak tes dak tes gitu. Pada akhirnya di situ dokter bilang, saya kasih ibu salah satu dokter yang ada di daerah Jakarta Timur, ibu ke sana, ntar akan dipasangkan alat dari pembuluh darahnya untuk dicek ini kebocorannya di mana gitu. Tapi saya langsung bilang begini sama dokternya, Dok, saya ikat apa yang dokter bicara. Anak saya normal, anak saya sehat, anak saya tidak kekurangan sesuatu apapun, anak saya jantungnya baik-baik saja. Dari situ saya tidak pernah bawa Clayton ke dokter itu. Nah dari situ Clayton nggak pernah sakit, memang karena sakit tumpang tangan gitu. Dalam nama Yesus sembuh, jadi saya nggak pernah bawa ke dokter. Akhirnya panas-panas dikit ya kita bawa ke klinik pun nggak kedetek gitu loh masalahnya ini. Pada terakhirnya yang kemarin kondisinya si Clayton itu pada usia 6 tahun kemarin, bulan kalau nggak salah bulan Maret ya, baru berarti. Baru banget ya. Baru banget gitu. Tiba-tiba dia ini nggak bisa angkat tangan.
Oh. Angkat tangan susah, dia teriak-teriak gitu. Saya pikir kesleo. Akhirnya saya bawa ke tukang urut. Kondisinya tukang urutnya malah mungkin salah urut atau kayak gimana, saya nggak tahu. Besokannya dia tambah teriak-teriak gitu kan. Akhirnya saya lihat ada benjolan gitu dalam ketiak sebelah kanannya gitu. Akhirnya terpaksa saya bawa ke klinik. Saat itu klinik gak bisa mampu mengobati karena harus yang lebih profesional saat itu. Akhirnya yang terjadi adalah Clayton ini dirujuk ke dokter bedah. Wow. Dokter bedah ya? Nah, dokter bedah bilang diharuskan operasi. Karena dokter memprediksi kena kelenjar getah bening. Wow. Nah, saya bilang saat itu, Dok, saya nggak akan kena pisau operasi anak saya. Saya bilang, karena saya percaya anak saya baik-baik saja. Saya bilang, dokter bilang, ya udah kita coba dulu deh seminggu ya. Dikasih obat lah, 3 obat. Antibiotik, pereda nyeri, dan paracetamol. Gitu. Jarang 5 hari minum obat itu, ya masih sama. Akhirnya kembali lagi. Dokter lanjutkan lagi, obat yang sama lagi, kedua kalinya. Dokter bilang ini, Bu, saya sudah nyerah. Ini obat saya kasih cukup tinggi katanya. Paling enggak udah harus di-OP katanya. Ibu boleh gak? Saya bilang enggak. Cepet-cepetan aja deh, Dok. Mujizat sama ini, saya bilang begitu. Kalau ibu boleh, kita ACC. Akhirnya saya bilang ini, Dok, nggak perlu operasi. Saya bilang saya mau berdoa dulu. Akhirnya dokter kasih waktu dalam 5 hari itu suruh balik lagi gitu loh. Saya balik lagi tetap dikasihlah ACC di sana sama dokter. Untuk operasi lagi yang ketiga kali ke periksa gitu. Saya bilang ya udah deh, dokter bikin aja suratnya dulu pengantar untuk ini. Apa yang saya lakukan saat itu, saya cuma bilang Tuhan tolong saya ini anak Tuhan kasih, saya minta selebihnya saya kembalinya anak ini punyanya Tuhan. Selebihnya lalu saya bilang gini, setiap hari saya cuma kasih beli propolis yang kecil sama saya kasih minum kayu bajakan dari teman saya dari Kalimantan gitu. Setiap hari propolis ini saya doa dalam nama Yesus, Tuhan mengubah daripada propolis ini menjadi darah Kristus. Saya bilang saya kasih tetes dia minum di air, plus saya ketika itu dia suruh angkat ketiaknya, saya bilang dalam nama Yesus, benjolan saya perintahkan kempes, saya bakar dengan darah Yesus. Itu hari pertama nggak kempes. Saya bilang mungkin mungkin doa saya nggak maju. Saya bilang gitu. Tapi saya nggak pantang menyerah. Sehari terus berdoa, dalam sehari bisa 5 kali saya oresin dalam nama Yesus gitu. Kami bakar dengan darah Yesus. Nah, tetap jalan OP itu tetap harus jalan. Kami tunggu itu dari hari Jumat sampai menuju Kamis seminggu. Jumat ke Kamis berarti berapa tuh? Sabtu. 6 hari ya? 6 hari yang harus kami tunggu minta mujizat Tuhan. Dan saya percaya mujizat Tuhan tepat pada waktunya. Ya udah akhirnya dokter bilang gini, ya udah deh, kamu rujuk dulu deh ke dokter anak. Ya udah kita jalanin aja perintah dokter, tetap jalan, tapi doa juga tetap jalan seperti yang tadi saya bilang. Tetesin, kasih minum kayu bajakan, doain dalam nama Yesus engkau kempes gitu. Selanjutnya dibawa ke dokter anak. Dokter anak nggak ACC operasi. Karena dia terdetek lagi jantungnya Clayton bawahan ini. Saya bercanda dengan suami saya bilang begini, Tuhan lagi bercandain dokternya. Kenapa saya kasih pendengaran supaya Clayton nggak masuk pisau operasi? Kata saya gitu. Akhirnya ya udah, tetap kami berdoa, kami naikkan pujian penyembahan, kami katakan firman Tuhan, firman dengan biru-biru darah Yesus, Clayton sudah sembuh. Selasa ke dokter, Rabunya kempes. Hilang benjolannya. Tapi masalahnya kedeteksi daripada dokter anak ini harus dirujuk ke dokter jantung. Nah, dokter jantung karena di rumah sakit negeri ini kurang fasilitasnya, kami dibawa ke rumah sakit yang cukup besar salah satu kota Depok ini. Nah, di dicek-ricek, dokter bilang harus melakukan tindakan eko jantung. Ini sudah selesai nih kempesnya nih, eko jantung. Ternyata terdeteklah Clayton menderita VDF ya atau VCDF gitu yang mengenai kebocoran jantung. Itu kemarin saya ada kirim fotonya. Nah itu 5 mili kebocoran jantung. Kebocorannya 5 mili. Dokter cukup bingung saat itu. Dia bertanya kepada saya gini, ini anak gak capai? Lari-lari gak pernah sesak napas? Enggak dok.
Dia nggak pernah tidur pakai bantal, nggak pernah bilang teriak-teriak. Enggak dok. Ini nggak ada biru-biru tangannya sama bibirnya. Enggak dok, saya bilang. Dokter bilang, Bu, saya jujur aja ya katanya. Baru pertama kali ketemu anak kondisi 5 mili kebocoran jantung, tapi bisa normal. Saya bilang gini, karena Tuhan Pak yang jaga dia. Saya bilang saya lagi nanganin kasus yang sama dengan anaknya ibu katanya. Tapi keluhannya sudah cukup banyak. Iya. Saya mau bawa ke ruang operasi pun saya takut karena anak ini normal katanya. Nggak ada keluhan sama sekali. Biasanya yang 5 mili itu kata dokter biru. Tangannya biru-biru gitu. Biru, bibir biru katanya. Terus lari nggak bisa cepat, nggak bisa aktif kayak Clayton. Ternyata Clayton ini nggak begitu, lari kencang, naik tinggi, nggak seperti anak kelainan jantung. Wow. Akhirnya begitu aja. Begitu aja. Terus suami saya kemarin bilang kita mau MRI gak? Nggak usah. Kasihan masuk MRI 30 menit di ruang gelap. Saya bilang kita imani dia jantungnya sudah Tuhan tutup dengan darah Yesus. Saya bilang. Nah yang saya lakukan sekarang adalah suruh Clayton setiap hari itu doa proklamasi deklarasi ya, bahwa saya sudah sehat, saya sudah ditebus dengan darah Yesus, saya percaya Yesus sebagai juru selamat, jantung saya sudah normal. Selalu saya tanamkan di pikiran Clayton, siapa yang angkat benjolan kamu? Yesus yang sembuhkan saya. Dia bilang itu, Yesus yang sudah angkat benjolan saya. Makanya di situ saya juga kasih foto perubahannya bahwa benjolannya hilang benar. Wow. Dan jantungnya sekarang memang kondisinya nggak ada keluhan, jadi saya nggak mau lanjutkan ke kemana-kemana Dokter pun lagi. juga bingung kan? Dokternya bingung kondisinya. Makanya mungkin di situ saya belajar satu hal, terkadang Tuhan kasih masalah bukannya Tuhan nggak sayang ya, tapi ada Tuhan ketika kasih gap-gap tertentu itu supaya kita nggak lanjut sesuatu gitu loh. Jadi nggak selalu Tuhan kasih masalah buat kita itu mendatangkan buruk, tapi mendatangkan kebaikan. Yang tadi saya bercandain suami saya dikasih dengar salah, saya bilang supaya anaknya tidak dijadikan operasi. Itu aja sih menurut saya. Jadi dengan kata ini kayak apa namanya, Tuhan tuh terkadang bikin sesuatu kayak seakan-akan kok kayak gini ya, tapi ternyata tuh ada niat ada baik. sesuatu Ya kan? yang Tuhan rancangkan lagi. Tuhan rancangkan gitu. Makanya kalau misalkan kakak udah lewatin kayak sekarang yang ketika lihat benjolannya Clayton udah hilang gitu, itu bisa kata ya Tuhan turut bekerja. Betul. Ya kan? Sekarang aku tahu kata Paulus tuh gitu. Sekarang aku tahu. Kata sekarang aku tahu tuh berarti kita udah ngelewatin. Iya gak sih? Betul. Kayak kemarin kalau mungkin di keadaan kakak waktu itu kayaknya bingung apa segala rupa, tapi kakak yang kita tangkap bahwa kakak tuh tetap berpegang sama janji Tuhan. Sama firman Tuhan, kakak deklarasikan, kakak mengucap syukur untuk sesuatu yang belum tentu, yang belum diterima. Itu sebuah langkah iman gitu loh. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang Clayton segala rupa, ini tuh ngelihat bahwa kakak tuh kok berapi-api banget gitu loh sama Tuhan gitu. Pasti kan ada pematik atau dasarnya dong. Gitu, nggak mungkin dari orang gereja yang lain nih, pasti kan gereja yang karismatik ya, yang doanya tuh taruh buat dan segala rupanya gitu. Nah, emang pengalaman apa sih kayak yang membuat kakak tuh sampai segitu yakin sama Tuhan? Aku itu usia 8 tahun, aku udah di 1C dulu. Di Tapak Siring ya? Enggak, di Gajah Mada. Gajah Mada. Aku mula cinta Tuhan di sana. Aku melayani sekolah minggu, aku dididik doa di sana gitu. Aku mulai cinta Tuhan di sana. Di sana selalu ada doa malam itu selalu ikut dari kecil gitu. 8 tahun udah cinta Tuhan gitu. Diajarkan bab firman gitu. Deklarasi firman Tuhan dari sana. Nah, situlah saya punya pegangan satu hal. Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan itu selalu mengasihi saya. Tuhan itu selalu menolong saya. Nah, di situ terus saya sama Tuhan berapi-api gitu loh sampai sekarang. Begitu juga saya mengajarkan anak-anak juga sama begitu. Cinta sama Tuhan. Nah, yang kalau tadi ya, Nando nikmati banget cerita dari Kak Sherry ya. Kak Sherry cerita terlihat banget dari anak lahir sudah ada
Tuhan izinkan masa-masa terjadi. Iya. Bukan hanya kelihatan aja, kakaknya pun juga paru-paru basah. Tapi kelihatan dari raut muka Kak Sherry, dari act outnya Kak Sherry, gestur tuh kayak biasa aja gitu. Nah, apakah waktu ngalamin hal itu Kak Sherry biasa aja apa gimana sih? Atau berat? Apa yang gimana? Anak gua nih, anak aku gitu. Enggak, saya enggak gitu. Kalau saya bilang gini sama suami saya selalu. Tuhan ketika kasih masalah Clayton, karena kita pernah bernazar dia menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau dia nggak pernah ngalamin Tuhan, nanti bagaimana dia cerita tentang Tuhan? Wow, bagus. Filosofi yang bagus. Begitu juga Tuhan ketika kasih saya masalah, itu saya percaya seperti 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ketika kamu dicobai, Tuhan sudah memberikan kamu jalan keluar. Dan kamu mampu melewatinya. Nah, di situ saya bilang, ketika Tuhan memberikan satu masalah, Tuhan itu sudah siapkan satu berkat yang besar, kado yang besar, yang diselubungi dengan masalah. Yes. Karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Iya, benar. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pernah berpikir Kak, Tuhan kok ini terjadi ke aku sih Kak? Tuhan gitu. Kalau saya nggak pernah mikir negatif, gitu. Saya nggak pernah pikir negatif. Saya bilang gini, Tuhan selalu baik. Ketika Tuhan kasih masalah juga, kasih sakit penyakit sekalipun, Tuhan lagi mendidik iman. Oke. Doanya Kak Sherry gimana sama Tuhan? Terlihat ketika diagnosa terjadi, fakta terjadi yang dihadapi gitu. Kak Sherry itu doa gimana sama suami gitu sama Tuhan? Saya bersyukur, cuma menyembah Tuhan. Saya ingat nyanyi saat itu adalah bila kau izinkan. Itu yang saya nyanyikan waktu Tuhan yang tepat. Ya kan? Aku nyanyi itu doang. Bila kau izinkan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Itu yang aku nyanyi sama Tuhan. Aku bilang ketika Tuhan izinkan sesuatu, iman saya, suami saya, Clayton, kedua anak saya yang perempuan, kami lagi diuji. Apakah tarafnya sudah sesuai dengan standar Tuhan belum? Wow. Kak mau nanya, Kak kan pelayanan udah gitu luar biasa ya. Nah, kalau dengar cerita Kakak gitu, dan bahkan dari 8 tahun pun Kakak udah di 1C, di rayon 1C. Sampai sekarang Kakak tetap pelayanan. Nah, ketika menghadapi kenyataan bahwa anak yang dipergumulkan, anak yang diinginkan, anak laki-laki, tiba-tiba menghadapi sebuah sesuatu yang di luar dugaan kita, kecewa gak sih sama Tuhan? Enggak. Why? Tidak pernah kecewa. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang baik, Bapa bagi saya. Saya benar-benar berjalan sama Tuhan. Saya selalu melihat pertolongan Tuhan itu di last minute. Gak pernah di awal. Tapi kalau sudah gitu. Maksudnya saya udah waktu terakhir itu bisa Tuhan tolong. Saya percaya dulu Tuhan pernah tolong saya waktu saya kelihatan kejadian itu, kelihatan ngalamin pendarahan, kelihatan jantung diprediksi dan sebagainya. Tuhan bisa tolong saat itu. Dia tetap Allah yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Sampai saat ini pun Tuhan bisa tolong saya nyembuhin Clayton. Wow. Karena Tuhan selalu mungkin triknya berbeda cara kasih masalahnya, tapi solusinya selalu sama. Wow. Jadi istilahnya bahwa Kakak tuh percaya ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan udah nyiapin jalan keluar ya. Betul. Jadi sebenarnya itu kayak sebuah the journey bagi kehidupan kita untuk kita lebih dekat sama Tuhan, lebih kenal Tuhan. Betul. Gitu. Karena pada akhirnya juga Kakak kan imannya juga makin bertumbuh, bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Gitu sekarang ternyata Clayton pun sembuh tanpa operasi. Sembuh. Iya kan? Secara sempurna. Gitu. Wow. Iya, jadi yang gue bingung tuh kayak biasa aja gitu ya. Biasa aja. Aku juga punya anak kan gitu kan. Ya pasti bisa ngerasain kalau anak yang ngalamin kesakitan tuh pasti orang tua yang pusing. Begitu. Sampai saya update status di WA, saya kan nggak cerita sama IR3. Iya. Saya nggak cerita sama kalau sama yang
call saya mungkin saya ngomong gitu. Iya. Cuma nama IR3 itu saya nggak ngomong. Saya update status benjolannya Kleton itu baru tahu mereka Kleton lagi ada benjolan. Saya status saya nggak bilang begini loh, saya meratapi anak saya nggak. Saya bilang begini, engkau Allah yang tetap sama dulu sekarang dan selamanya, saya bilang. Dan saya percaya Kleton sudah Tuhan zaman dengan biru-biru darah Yesus, Kleton benjolannya sudah hilang. Itu status saya. Oke. Berarti kakak tuh benar-benar percaya janji Tuhan tuh pasti terjadi gitu. Terjadi. Nah disitulah baru salah satu koordinator daripada IR3 baru tanya ke saya, benjolan ibu sejak kapan? Sudah 3 minggu, kenapa nggak ngomong? Saya tidak pernah mau berikan cerita sulit, tapi nanti ketika saya sudah dapat sesuatu mujizat dari Tuhan, itulah kesaksian yang saya bisa memberkati orang banyak, baru saya cerita. Sekarang saya belum dapat nih mujizat yang saya bilang. Jadi belum jadi kesaksian waktu itu. Belum jadi kesaksian, akhirnya didoakan sama IR3 saat itu, sembuh sama Pak Judi dan seluruh IR3. Saya bilang saya amin, saya terima janji Tuhan gitu. Itu aja yang saya lakukan. Wow. Hubungan sama Tuhannya keren. Jadi kesimpulannya hari ini adalah sebenarnya ketika dalam lembah kekelaman ya jangan takut bahaya. Iya. Karena tetap ada Tuhan gitu. Terkadang yang jadi permasalahan adalah mungkin masalahnya tuh kecil, tapi kita taruh depan mata. Jadi Tuhan yang besarnya nggak kelihatan. Benar. Gitu ya, kita belajar hari ini dari Kak Sherry bahwa sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa, bahwa anak yang dia diminta tiba-tiba lahirnya nggak normal, tiba-tiba masuk dapat penyakit, dapat paru-paru basah, dapat jantung segala. Tapi dalam kondisi mungkin terpuruk sedikit pun, ketika kita taruh pengharapan kita sama Tuhan tuh pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Benar-benar. Yeah. Terus yang terpenting yang kita belajar dari Kak Sherry ya, ternyata ketika ada masalah seberat apapun, mungkin kita bisa menangis ya sama masalah itu. Tetapi ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita harus berhenti menangisi masalah kita. Tapi kita mulai menangis karena menyembah Tuhan. Iya. Memuji Tuhan dan mempercayakan haknya kepada Tuhan. Setuju banget. Wow, keren. Iman yang besar. Karena balik lagi ya. Anak itu punyanya Tuhan. Ketika Tuhan kasih, Tuhan beri buat kita. Kata lain Tuhan tanggung jawab atas hidup. Selebihnya dia ada masalah atau apa, kita nggak bisa nyelesaikan. Yang punyanya di surga yang bisa selesaikan karena dititip gitu. Betul. Setuju titipan anak tuh dari Tuhan. Makanya aku sering kita pernah diskusi soal itu, bahwa ada orang-orang mungkin yang nunda untuk punya anak gara-gara takut nggak bisa merawat atau apa. Tapi sebenarnya ketika Tuhan mempercayakan anak, sebenarnya Tuhan juga mempercayakan segala sesuatunya. Dan nggak mungkin dia akan sia-siakan kan. Gitu. Allah akan bertanggung jawab. Gitu. Wow, thank you Kak untuk hari ini. Makasih Tuhan berkati Kleton sepanjang hidupnya. Semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin dipakai sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Sherry. Oke, bagi teman-teman yang suka akan video ini, jangan lupa nonton video-video baper berikutnya. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.